Salah satu kodrat anak yaitu senang bermain. Untuk itu, salah satu metode pembelajaran yang baik digunakan oleh guru yaitu metode belajar sambil bermain. Kamu masuk di barisanmu. Seperti yang dilakukan oleh Edi Arham, seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Lalowata. Praktik baiknya diberi nama belajar sambil bermain mahkota diagram batang. Dalam pembelajaran, dia memadukan pemanfaatan media konvensional dan media berbasis teknologi digital. Sebelum memulai pelajaran, dia menyiapkan sejumlah media pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan murid. Tujuannya agar murid termotivasi dalam belajar. Disiapkan pula sebuah aksesoris mahkota berbentuk diagram batang. Saat masuk kelas, murid-murid terkejut dan penasaran melihat penampilan Edi Arham. Perhatian murid langsung teralihkan kepadanya. Momen ini dia sebut sebagai hook pembelajaran. Tujuannya untuk memancing rasa penasaran murid agar fokus pada kegiatan pembelajaran. Di awal pembelajaran, dia tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, sekaligus menyampaikan manfaat bermakna yang dapat diperoleh murid setelah belajar materi diagram batang. Untuk mengumpulkan data yang akan digunakan, Edi Arham mengarahkan murid perempuan untuk bermain lompat tali menggunakan tali karet, sedangkan murid laki-laki bermain kelereng. Data yang diambil adalah lompatan tertinggi masing-masing murid perempuan. Dan data banyak kelereng setiap murid laki-laki sebelum dan sesudah bermain kelereng. Setelah bermain, murid-murid diminta mencuci tangan sebelum masuk kembali ke kelas. Edi Arham kemudian memeriksa data yang diperoleh murid. Dia memastikan data tersebut sudah disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data ke dalam tabel merupakan materi di pertemuan sebelumnya. Setelah itu, dia pun memulai menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Setelah memberi contoh, murid-murid diminta memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi Excel yang ada pada papan PID. Selanjutnya, Edi Arham mengajak murid-murid bermain bowling dan menembak secara berkelompok. Lagi-lagi, tujuannya untuk mengumpulkan data yang akan disajikan ke dalam diagram batang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini murid tidak hanya memasukkan data, tetapi langsung membuat diagram batang secara langsung di papan tulis PID. Makan 10, yang kena 2. Jadi tulis Diman 2. Oke. Ya, selanjutnya siapa? Marwan. Selesai membuat diagram batang, murid-murid diminta menyelesaikan tantangan yang ada pada laboratorium maya pada fitur ruang murid. Murid secara bergantian menyelesaikan tantangan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid, Edi Arham meminta murid menyelesaikan tantangan lain yang ada pada salah satu sumber belajar di fitur ruang murid. Itu sudah selesai toh? Nah, lanjut pos 2. Kita lanjut. Sebagai aktivitas tindak lanjut, Edi Arham meminta murid membuat mahkota diagram batang seperti yang dipakainya. Proyek dibuat di rumah dan diajukan pada pertemuan berikutnya. Bahan-bahannya disediakan oleh sekolah agar tidak memberatkan murid. Objek data yang diambil oleh setiap murid yaitu jumlah tanaman yang dimiliki masing-masing murid. Seperti
pohon durian, langsat, rambutan, mangga, dan sebagainya. Hasil dari praktik baik yang dilakukan Edi Arham sangat efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid. Seluruh murid terlihat antusias dan aktif mengikuti pembelajaran. Mereka sangat mudah memahami dan mempraktekkan penyajian data ke dalam diagram batang dan menginterpretasikannya. Itu yang 9 anak berbaju hijau, kira-kira 9 yang mana? Coba lihat.